Bismillah. Baik, pada video kali ini kita akan mencoba mengulik tentang tools teks yang ada disediakan oleh aplikasi Pixellab Ikhwah. Nah, di sini lembar kerja kita, kanvas kita. Sebelumnya kita hapus bagian teks ini, klik, kemudian pergi ke icon delete dan delete. Kemudian kita akan mencoba bikin apa sih yang bisa kita buat dengan text tools dan variasikan. Gimana caranya? Bisa kita pakai plus yang di atas, kemudian kita tekan teks, atau kita pergi ke yang di bawah ini, yang huruf A ini, kita klik, kemudian kita tekan teks. Nah, otomatis dia akan keluar new text yang bisa bebas kita edit. Baik, kita edit dulu untuk kalimatnya. Taruh di sini kita menggunakan kalimat, kita hapus dulu ya. Kita menggunakan slogan isatnya, menginspirasi, tiada henti. Selanjutnya kita klik OK. Nah, teksnya kan berada di atas tuh, berada di sudut atas nih. Kita ingin membuat dia berada di tengah-tengah ini. Nah, kita klik teksnya, kemudian kita pergi ke tools teks ini, yang mana nanti akan keluar beberapa macam pengeditan. Kemudian kita pergi ke relative positions, kita klik. Nah, di sini kita bisa atur posisinya. Ini rata ke sudut kanan, rata sudut kiri, rata ke atas, rata ke bawah. Untuk yang di tengah ini, rata tengah secara vertikal, kemudian ini rata tengah secara horizontal. Ya, ini dia sedikit panduan untuk tools ini. Kemudian kita klik centang. Selanjutnya kita pergi ke padding. Sebelum kita edit jenis fontnya, kita pergi ke padding. Nah, left padding itu kayak memberi ruang, space kosong sebelah kiri, dan right memberi ruang atau space kosong sebelah kanan. Ini untuk memudahkan kita nantinya dalam pengeditan, karena di beberapa font itu ada yang kemungkinan terpotong nantinya kalau tidak kita besarkan space paddingnya. Contoh, di sini kita naikkan dulu. Jadi biasanya dipakai antara 10 sampai 15. Kita klik centang. Kemudian kita pergi relative position lagi ya. Kita buat dia di tengah. Centang. Nah, kalau sudah begini, lanjut kita bisa bebas mengeditnya. Sebagai contoh, mau membesarkan ukurannya, bisa ambil size, kita naikkan ukurannya. Di sini kita pakai 70 aja. Kita klik centang, kita ketengahkan lagi biar semuanya nampak ya. Kemudian kita klik centang. Nah, kita juga bisa mengubah warna dari si huruf atau si kalimat atau kata yang kita rangkai tersebut. Dengan klik kalimat atau katanya atau teksnya, kemudian kita pergi ke color. Nah, untuk color ini bisa juga dia menggunakan warna solid atau kita gunakan gradient. Nah, itu ya. Kalau warna solid ya satu warna aja seperti ini, yang juga bisa kita seleksi. Kalau gradient, nah di gradient kita bisa mengubahnya menjadi beberapa skema warna dan juga mentransparansikannya sedikit. Bagaimana maksudnya transparansi? Seperti ini. Ini warnanya hitam. Kita mau membuat dari menginspirasi tiada henti ini, dia gradasi ke transparan. Dia bergradasi, bukan dari warna ke warna, tapi dari satu warna ke bentuk transparan. Bagaimana caranya? Kita klik teksnya, kemudian kita pergi ke gradient, klik gradient, kemudian kita pergi ke tombol plus ini. Nah, di sini seperti tools yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan di video sebelumnya, kita bisa mengatur warnanya. Kita ingin dari samping tadi kan secara horizontal. Kita pilih yang bagian ujung sini. Selanjutnya kita ganti warnanya. Contoh ini untuk yang di paling ujung dari menginspirasi. Warna di sini kita klik warnanya. Kemudian kita pergi ke warna, kita ubah warnanya menjadi warna putih. Kita oke kan. Soalnya di sini untuk membuat yang transparan,
kita klik bagian sini, kemudian klik skema warnanya ini kita tarik luminance-nya atau cerahannya ke paling cerah, dan transparansi bagian bawah ini kita tarik dari yang paling solid ke paling transparan, atau bisa di teman-teman Iwafila sesuaikan nanti di mananya. Di sini Anda pakai yang paling transparan, kemudian kita oke kan, kita oke. Nah, seperti itu saja ya. Itu untuk tips and triknya untuk yang pakai gradient. Bisa juga dengan warna yang berbeda, sesuai Iwafila gimana yang sesuainya, itu desainnya yang bagusnya. Soalnya lagi geser ke bawah, di sini ada selection. Jadi untuk perubahan warna ini bisa kita menseleksi apakah itu huruf atau perkataannya yang akan kita ubah warnanya. Sebelumnya kita kembalikan dia ke warna solid ya, warna solid, warna putih. Nah, contoh untuk menggunakan selection, kita ingin mengubah warna dari kata menginspirasi saja. Jadi kita blok yang bagian menginspirasi dengan cara yang sini kita geser untuk ke menginspirasi saja. Baru bisa kita gunakan gradient tadi atau solid color. Nah, untuk di sini sebagai contoh kita menggunakan solid colornya. Kalau putih ya coba kita gabungkan dengan yang warna si kuning, atau warna lain yang disediakan Pixel Lab, atau kita mencari warna sendiri. Terserah pada Iwafila. Di sini kita gunakan warna ini. Atau yang itu dia untuk tool section. Itu untuk pewarnaan dari teks. Kita keluarkan. Kemudian ada tool texture. Jadi, teksnya tersebut juga bisa kita warnai, kita isi dengan tekstur atau menggunakan gambar terkadang kan. Bagaimana contohnya? Kita klik dia, kemudian klik tekstur. Nah, di sini no texture selected. Jadi belum ada kita memilih tekstur mana sih yang akan kita gunakan untuk teks ini. Kemudian kita klik ini, tambahkan. Lalu kita cari apakah kita akan menggunakan gambar atau tekstur yang sudah disiapkan sebelumnya. Di sini Anda menggunakan gambar. Contoh di sini kita klik. Kemudian kita atur sepanjang teks, misalnya di sini kita pakai 16:9 ya. Nanti kita bisa diatur lebih lanjut. Kemudian kita centang. Nah, seperti itu dia. Jika bisa kita maintain rasionya untuk lebih memfikskannya atau merapikan. Nah, kemudian scale-nya bisa kita kecilkan sehingga akan nampak banyak gambar nantinya, atau paling besar sehingga tidak terlalu nampak itu. Ini bisa teman-teman Iwafila variasikan. Kalau untuk menghapusnya tinggal hapus dan centang. Itu sedikit tentang tekstur. Selanjutnya opacity. Opacity itu kejelasan dari suatu shape, di sini teksnya. Ya, nampaknya transparansi juga bisa. Tapi ini bukan gradasi kayak yang di warna tadi, tapi ini secara keseluruhan. Bagaimana contohnya? Kita klik teks, kita klik opacity. Nah, di sini kita akan menurunkan sehingga nanti dia akan tampak pudar sampai hilang. Jadi ini bisa teman-teman variasikan. Apakah bagaimana penggunaannya itu tergantung desain teman-teman nantinya, insyaallah. Kemudian kita hilangkan. Lanjut itu ke tool rotate. Rotate merotasikan. Jadi selain dari rotate di sini, teman-teman juga bisa di sini menggunakannya kayak gini. Tapi rada-rada susah kalau di sini, makanya terkadang suka kita bisa pakai yang bagian rotate. Bisa kita klik tadi, kemudian kita angle-nya kita mainkan. Nah, ini dia. Bisa 90 derajat dan beberapa derajat. Putar 180 derajat. Jika ingin mengembalikan, kita tinggal tekan yang di tengah ini untuk secara keseluruhan. Nah, itu dia untuk rotate. Kemudian masking. Nah, masking ini ibarat dia tuh menutupi, menghilangkan dari mana sih daerah yang kita seleksi. Sebagai contoh, kita klik tulisannya, kemudian kita ambil mask. Nah, ini sudah aktif ya. Kalau belum aktif dia akan seperti ini.
Kalau sudah aktif, dia akan seperti ini. Nah, di sini mask mode-nya bisa kita pilih apakah yang di masking tersebut yang bagian di dalam ini in, berarti bagian dalam ini, atau yang di masking adalah bagian luar out, berarti yang di atas ini. Nah, masking bisa kita atur-atur. Jadi hampir mirip dengan Bezier. Contoh kita pakai yang in. Jadi kita atur. Ini ada beberapa titik yang bisa kita atur. Nah, di sini ada beberapa tools. Kalau yang ini kita bisa untuk memindahkan lokasi maskingnya. Nah, ini untuk menghilangkan maskingnya. Ini untuk menghilangkan. Ini untuk memperbesar atau memperkecilnya. Memperbesar atau memperkecil skala maskingnya. Ini untuk merotasi maskingnya. Nah, ya kembali ke tool awal di sini. Ini untuk mengatur kayak apa sih kita mau masking dari objek tersebut. Yang di sini untuk menghilangkan nodenya, seperti contoh, nah, kita hilangkan nodenya satu. Nah, itu dia. Kalau yang ini untuk menambahkan node, dia akan menambah seputar searah jarum jam. Jadi jika kita seleksi di sini atau mengklik node yang di sini, titik di sini, saat kita tambahkan, dia akan menambah ke sini searah jarum jam. Ini untuk memperbesarnya. Nah, ini untuk rotasi. Nah, itu sekilas tentang masking. Sebagai contoh, kita mau masking, kita gerakkan tangan-tangannya ini. Contoh, kita ingin masking di sini. Kita gerakkan tangan-tangannya. Ya, ini bagaimana teman-teman Iwafila nantinya untuk memasking itu dikembalikan kepada Iwafila. Setidaknya kita mengetahui dasarnya terlebih dahulu. Nah, ini kita variasikan. Iya, itu dia. Kalau kita aktifkan, ini sudah aktif kan? Kita centang, dia akan seperti ini hasil nanti. Nah, itu dia untuk masking. Kita kembalikan. Kita nonaktifkan dan centang. Soalnya untuk font. Nah, untuk font sudah tidak asing lagi bagi Iwafila sepertinya. Kita akan mengubah jenis hurufnya, jenis tampilan teksnya. Kita klik. Nah, di sini ada Pixellab sudah menyediakan beberapa font bawaan yang bisa teman-teman Iwafila gunakan juga. Itu ada yang font basic, ada font poster, kemudian ada yang fancy ini, kemudian ada yang kelompok non Latin, ada untuk bahasa Arabnya, masya Allah kali. Nah, di sini juga ada My Fonts. My Fonts adalah font yang sudah kita install sebelumnya. Dalam artian kita download font dari luar. Biasanya itu anak downloadnya itu di dafont.com. Kemudian kita install. Installnya gimana? Yang insya Allah akan kita pelajari di video selanjutnya. Ini ada Recent. Kalau Recent itu font yang baru-baru saja kita gunakan. Bagian atas ini adalah font bawaan yang baru-baru saja kita gunakan. Sedangkan bagian bawah adalah font yang kita install, yang baru-baru kita gunakan. Sebagai contoh, di sini kita pakai font yang biasa saja. Kita pakai Montserrat yang bold. Kemudian klik OK. Nah, kita sesuaikan lagi ukurannya dan posisinya. Itu untuk font. Kemudian untuk style. Nah, itu untuk melihat bagaimana sih gaya apa yang akan kita lakukan. Apa-apa saja di dalamnya. Kita klik teksnya. Kemudian kita pilih style. Nah, di sini ada yang untuk bold. Ada yang untuk italic atau miring. Ada underline atau huruf U. Bukan huruf U. Underline atau garis bawah. Afwan. Kemudian ada yang ini untuk menghilangkan pengeditan terhadap stylenya. Sebagai contoh, kita ambil bold, tidak terlalu dulu karena kita sudah pakai font yang bold tadi. Kita pakai italic, terpengaruh, kita tekan kembali, tidak bisa kembali ya karena untuk memulihkannya pakai yang ini. Satu underline seperti itu. Kita kembalikan. Nah, ternyata di sini juga bisa diseleksi mana saja sih yang mau kita edit. Misalnya kita akan edit di bagian hentinya saja. Nah, ini kita kasih underline misalnya. Oke, kita kasih underline. Nah, nanti akan di bagian kata hentinya aja yang
digaris bawahi. Itu sekilas. Jika kita ingin menyimpannya, klik centang. Jika tidak, kembalikan. Kita hilangkan terlebih dahulu. Soalnya curve. Ini akan membuat teks tersebut bisa melengkung. Bagaimana bentuknya? Ini. Kita klik teksnya. Kita pilih ke curve. Nah, bending, pembelokannya itu bisa minus untuk bending ke bawah. Bisa plus untuk bending ke atas. Nah, kayak gitu, Masya Allah. Nah, ini bisa diunduh juga ya. Itu dia untuk curve. Selanjutnya untuk background. Gimana sih background itu? Kita coba klik. Kemudian kita klik tools background. Kita enable, aktifkan. Nah, dia akan mempunyai background di belakang kalimatnya. Kita klik lagi. Pergi ke background. Nah, warnanya seperti tadi, bisa kita pakai solid color atau gradient color. Satu, padding. Padding ini kayak yang tadi, kita bisa menggunakan itu spasi kosong atau jarak kosong. Left padding, right padding, yang bisa teman-teman variasikan bagaimana selera teman-temannya. Ini kita buat 0 aja dulu ya. Iya, kita buat 0. Nah, di bawahnya ada top padding, juga ada bottom padding. Jadi menambah space kosongnya bisa ke atas, bisa ke bawah. Radius ini untuk yang bagian sudut-sudut nih, bagian sudut-sudut dari backgroundnya ini, yang seperti ini. Teman-teman atau ikhwafillah bisa membuatnya melengkung. Bagaimana caranya? Kita klik kalimatnya, kemudian pergi ke background, pergi ke radius. Nah, kayak gitu. Itu untuk background. Kita keluarkan atau kita hilangkan saja. Kita menghilangkan dengan disable kembali. Oke. Kemudian align ini untuk paragraf, jenis paragrafnya. Nah, karena kita cuma buat satu kalimat ya, jadi nggak bisa membentuk paragraf. Jadi tidak berefek. Kalau ikhwafillah membuat banyak ke bawah, dia akan berefek nantinya insyaallah. Kita keluarkan. Kemudian spacing antar kata, bisa juga antar huruf. Kalau ini antar huruf, kita coba. Nah, kalau kita naikkan, dia akan menjarak antar hurufnya. Ini tambah dekat, ini tambah jarak. Kita unduh. Selanjutnya untuk kalau antar perkata, dia akan memberi jarak antar perkata tanpa mempengaruhi dari hurufnya. Kita klik bagian words, kita tambah. Nah, gitu. Untuk spacing. Bisa ikhwafillah variasikan nantinya insyaallah. Kita kembalikan, kita keluar. Nah, selanjutnya itu bagian line spacing. Line spacing adalah untuk jarak antar kalimat yang baris di atas dengan baris di bawahnya. Kan ini satu baris, jadi tidak bakal tampak penggunaannya. Kita line spacing bisa hanya ada satu opsi ya. Nah, kayak gitu. Dikeluarkan. Selanjutnya ada stroke atau garis tepi. Seperti ini, kita bisa enablekan. Nah, dia akan nanti mempunyai garis tepi. Garis tepinya bisa berbentuk solid color, bisa berbentuk gradient color. Nah, kita keluarkan. Selanjutnya ada shadow. Shadow ini akan membentuk bayangan. Jadi dari kalimatnya ini akan membentuk bayangan. Sebagaimana contohnya, kita klik kalimatnya atau teksnya, kemudian kita klik shadow, kita enablekan. Nah, jadi akan ada kayak membayang-bayang gitu. Warnanya bisa kita ubah ini dalam bentuk solid color. Opacity-nya bisa dinaikkan, bisa diturunkan. Blur radius, jadi shadow-nya ini sampai mana, bisa ditingkatkan kayak gini, bisa diturunkan kayak gini. Nah, offset-nya itu bisa gunakan kayak offset X, berarti dia itu naik. Nah, yang secara horizontal ya, bergeser kiri kanan. Yang Y bergeser atas bawah secara vertikal. Itu dia untuk shadow. Kemudian inner shadow, memberikan shadow tapi lebih ke dalamnya. Tapi yang tadi kan keluar di shadow. Kemudian inner shadow ke dalam.
Nah, contohnya kita klik inner shadow, kita enable. Nah, itu dia. Kalau biru, warna biru, blur radiusnya, offset dan segala macamnya bisa kita atur. Nah, itu dia. Kita keluarkan. Kemudian ada emboss. Emboss ini adalah membuat bentuk 3D pada teks kita. Sebagaimana contohnya, kita klik emboss, kita enablekan. Nah, itu dia. Nah, di sini juga bisa kita atur dari mana sih cahaya yang datang tuh biar nampak nantinya dia tuh terang di sisi ini, terang gelap di sisi ini. Kalau di sini berarti cahayanya datang dari samping kanan. Kalau ini dari bawah, kalau ini datang dari kiri. Nah, intensitinya bisa kita naikkan, bisa kita turunkan. Itu ini cahayanya bisa kita naikkan, bisa kita turunkan. Yang mana ini bisa teman-teman Iwafila variasikan nantinya. Kita keluarkan. Kemudian perspektif, kita bisa mengubah tata letak dari si gambar, dari si teks. Bagaimana contohnya? Kita klik perspektif, kemudian kita enablekan. Nah, di sini kita bisa tarik-tarik untuk beberapa hal itu bisa berguna nantinya. Nah, itu dia. Bisa kita unduh. Nah, itu dia untuk perspektif. Kita disable kembali dan kita keluarkan. Kemudian ada 3D text. Dia hampir-hampir mirip dengan emboss tapi tidak terlalu identik. Kalau emboss kan itu memperlihatkan arah cahaya datang. Kalau 3D text dia membuat teksnya itu memang nampak kayak ada bagian ke belakangnya. Contohnya, kita klik 3D text, kita enablekan. Nah, itu dia. Akan tampak perbedaannya. Nah, di sini bisa kita naikkan depth-nya ke belakangnya berapa. Satu warnanya bisa pilih gradient, auto, mengikuti si teks, atau solid color. Darken itu menggelapkan, bisa tambah gelap, bisa tambah terang. Ini rotasinya, kalau X rotationnya ini secara vertikalnya, secara horizontalnya. Y rotationnya itu secara vertikalnya. Kemudian Z rotationnya. Nah, karena dia 3D berarti ada 3 sekarang. Nah, ini kalau untuk pencahayaannya. Nah, dari mana datangnya cahaya untuk 3D-nya bagian 3D tersebut juga bisa kita atur. Nah, ini intensitasnya, shadow dari pencahayaan tersebut dan lain-lainnya. Itu bisa teman-teman variasikan nantinya. Kita klik silang. Selanjutnya 3D shadow. Ini akan menciptakan shadow di bagian bawah teks tersebut. Sebagai contoh, kita klik teks dan kita klik 3D shadow dan kita enablekan. Nah, itu dia. Keluar ada kayak menghitam, kita bisa ganti warna. Opacity-nya bisa dinaikkan, bisa diturunkan. Kemudian blur radiusnya juga biasa diatur. Expand ini perluasannya gimana? Nah, perluasan dari 3D shadow-nya akan ke samping. Nah, itu sekilas tentang 3D shadow. Kita silang. Ada juga reflection. Jadi reflection akan tampak nantinya menghasilkan teks yang ada pantulan ke bawahnya. Sebagai contoh, kita klik teksnya, kemudian kita klik reflection, dan kemudian kita enablekan. Nah, ini bisa kita dekatkan, bisa kita jauhkan. Itu dari reflection. Kita keluarkan. Nah, satu lagi, jika kita ingin membuat teks yang hanya garis tepi, di sini teman-teman Iwafila bisa mengakali dengan di sini kita ambil stroke, kita aktifkan stroke-nya, kita sesuaikan, jangan terlalu tebal. Nah, kemudian kita klik centang. Nah, untuk menghilangkan warna putihnya, warna putih di dalam teks tersebut, Iwafila pergi ke bagian color, kemudian klik plus, dan Iwafila tarik ini menuju transparan. Hasil akan seperti ini nantinya. Jadi dia tidak mempunyai warna dalam, hanya mempunyai warna border atau garis pinggirnya. Stroke bisa kita sesuaikan untuk lebih cantiknya atau lebih bagusnya, insya Allah.
Nah, ini kosong ya. Kita kembalikan seperti semula. Pergi ke color, kemudian pilih warna putih. Ya, itu dia untuk teks. Kita sudah belajar tentang pengenalan fitur pengenalan tools di tools teks. Kemudian ada tadi teks yang semi transparan atau gradasi transparan. Kemudian ada yang tadi pakai reflection, ada pakai border atau text outline. Nah, semoga dapat dimaksimalkan dan diaplikasikan. Insyaallah. Barakallahu fikum.